kita tidak mendapatkan pahala, namun kita menanggung dosa. Seorang yang tidak ikhlas berarti dia melakukan riya. Dan riya ini adalah syirik asghar. Amalannya tertolak dan dia menanggung dosa melakukan riya. Begitu juga jika amalan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, dari Nabi SAW, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Kita kembali kepada al-ikhlas. Ikhlas adalah huwa tajridu qasdi taqarrubi ilallahi azza wa jalla an jami'is syawaib. Ikhlas itu adalah memurnikan maksud atau tujuan dalam bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kotoran-kotoran. Segala maksud dan tujuan selain Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah kotoran. Ingin dipuji, ingin mendapatkan kenikmatan dunia dan lain sebagainya. Di antara ulama salaf juga ada yang mendefinisikan huwa ifradullahi azza wa jalla bil qasdi fit ta'at. Ikhlas adalah mengesahkan Allah dalam tujuan, dalam ketaatan. Definisi yang lain adalah huwa nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhari ilal khaliq. Ikhlas adalah mengabaikan pandangan makhluk. Pandangan makhluk tiada lain adalah penilaian makhluk, dengan terus melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilai amalan dia. Itulah ikhlas. Ketika seorang amalannya tidak terpengaruh dengan apa komentar orang-orang di sekitarnya, maka di saat itulah dia sudah bisa ikhlas. Dia bukan bertambah semangat dengan pujian makhluk, juga tidak berputus asa atau patah semangat ketika dicela oleh makhluk. Stabil. Yang menjadi perhatian dia hanya amal saya ini benar atau tidak. Amalan saya ini sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Hanya itu saja yang dia pikirkan. Tidak peduli makhluk mau mencela, mau memuji, dia tetap beramal. Dan dia hanya berpikir, apakah amal saya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Benar atau salah? Itu saja, tidak lebih. Namun tentunya senang, bergembira di saat dipuji, atau sebaliknya sedih di saat dicela, itu manusiawi. Manusiawi. Nabi pun juga bersedih ketika dicemooh oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi juga bergembira ketika orang-orang Quraisy berbondong-bondong masuk Islam.
Yang menjadi patokan di sini, berhenti atau tidak seorang ketika dicela. Apakah dia hanya beramal ketika mendapatkan pujian? Apakah dia mau beramal ketika tidak ada gangguan? Seperti orang-orang munafik ketika lapang, mereka memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang, mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kondisi hati senang di saat dipuji, sedih ketika dicela, itu manusiawi. Tapi kalau kita hanya beramal di saat kita dipuji, kemudian ketika ada celaan kita berhenti beramal, maka di situ letak ketidakikhlasan kita. Wal ikhlasu syartun liqabulil amali salihil muwafiqi li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhlas itu merupakan syarat untuk diterimanya amal saleh yang sesuai dengan sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalannya sudah benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dibutuhkan di situ ikhlas. Wa qad amarana Allah azza wa jalla bihi faqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk ikhlas di dalam firman-Nya surah Al-Bayyinah yang tentunya kita sudah menghafal semuanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, ia menuturkan, ada seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu? Bagaimana pendapat engkau wahai Nabi apabila ada seseorang berjuang, dia mencari pahala dan agar juga dikenang. Apa yang dia dapatkan? Seorang ikut berjuang, berperang, berjihad, pahala ingin dapat, tapi juga ingin dikenang oleh manusia. Jasanya, kehebatannya, keberaniannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Ikhlas itu hanya harus murni. Amal harus murni, tujuannya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun seorang ingin pahala tapi juga ingin dikenang, ingin mendapatkan pujian, ingin masuk berita, bahkan kalau perlu bawa wartawan, kasih sedekah, di foto dulu, maka yang seperti ini tidak mendapatkan apa-apa. Karena ini bukan ikhlas. Ikhlas itu harus murni. Fa'adaha thalatha marrat. Orang tersebut mengulangi pertanyaannya 3 kali. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kali ditanya dengan pertanyaan yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawabannya sama, la syai'a lahu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Kemurniannya telah terkotori dengan tujuan ingin dikenang oleh manusia. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisa wabtagha bihi wajhah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidaklah menerima dari suatu amalan kecuali yang murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan wajahnya. Nikmat terbesar penduduk surga adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari tersebut, di hari kiamat, di surga Allah subhanahu wa ta'ala, wajah-wajah penduduk surga berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, mereka melihat wajah Rabb mereka. Maka di antara motivasi kita dalam beramal adalah mencari pahala dari Allah, balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara pahala yang paling besar, paling nikmat, mengalahkan seluruh kenikmatan yang ada di surga, adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika seorang amalannya hanya ingin mendapatkan ridha Allah, hanya ingin mendapatkan balasan dari Allah, hanya ingin mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala dan seluruh nikmat yang ada padanya, itulah ikhlas. Adapun jika masih ada yang menyertainya, ingin mendapatkan pujian manusia, ingin dikenang manusia, bahkan kalau perlu dia bikin prasasti, dia tanda tangani agar dikenang oleh manusia, maka tentunya ini mengotori keikhlasan. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada'. Dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda tatkala haji wada', nadarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha farubba hamili fikhin laisa bifaqih. Semoga Allah membaguskan rupa seorang yang mendengar sabdaku dan memahaminya. Bisa jadi orang yang membawa ilmu fikih dia tidak paham. Thalathun la yaghul, 3 perkara apabila 3 ini ada pada diri seseorang, thalathun la yaghillu alaihinna qalbu mri'in mu'min. 3 perkara apabila 3 perkara ini ada pada hati seorang mukmin, maka dia tidak akan dengki. Ikhlasul amali lillah, yang pertama mengikhlaskan amalan untuk Allah. Wal munasahatu li a'immatil muslimin, dan yang kedua menasehati pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga waluzumu jama'atihim, dan setia dengan jamaah mereka. Hadis yang mulia ini memiliki banyak faedah. Sabda Nabi SAW pada awal hadis ini, nadarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha. Semoga Allah membaguskan rupa orang yang mendengar sabdaku dan memahaminya. Ini merupakan keutamaan bagi orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Mempelajari dan memahaminya. Satu hadis saja kita dengar, kemudian kita memahaminya, maka kita mendapatkan doa dari Nabi SAW ini.
Nabi mendoakan akan membaguskan rupa kita ketika kita memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi pembawa ilmu itu tidak paham. Ini kedudukan orang yang menghafal ilmu atau mencatat ilmu, tidak mengerti maknanya. Namun bukan berarti tidak bermanfaat sama sekali, tetap bermanfaat. Ya. Karena dia bisa jadi akan membawakan ilmu itu kepada orang yang lebih memahaminya. Karena banyak orang yang hafal Al-Quran tapi tidak paham maknanya. Hafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak paham maknanya. Mencatat tapi tidak mengerti apa yang dia catat. Itu banyak. Ya. Atau mungkin pertama kali dia mencatat ilmu, dia tidak paham. Tapi nanti pahamnya ketika menghadiri majelis ilmu kedua kali, ketiga kali, dan itulah sifatnya ilmu. Ketika kita hadir di majelis ilmu atau kita hadir di kelas, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, ketika kita hadir, pasti kita tidak bisa merekam keseluruhannya, baik hafalan atau pemahaman 100%. Maka ketika kita kelas 1 SD, ya, nilai rapor kita 7, 8, 9, nggak ada yang 100 semua. Tapi begitu kita kelas 6 SD, kita mengerjakan soal-soal kelas 1 SD 100 semua. Karena menuntut ilmu itu adalah sebuah proses. Maka jangan patah semangat, jangan berkecil hati ke kita tidak bisa menguasai ilmu itu 100%. Karena memang sifat ilmu seperti itu, siapapun yang belajar. Kita menuntut ilmu melalui tahapan-tahapan, ya, melalui tahapan-tahapan. Jadi kalaupun ada yang nilainya 5, ya, 5 dari 100 itu kan kecil sekali. Jangan berkecil hati, ya. Itu proses. Yang penting apa? Istiqomah. Bisa jadi kita itu hadir di majelis ilmu nggak paham sama sekali dari awal sampai akhir. Tadi ustadznya ngomong anak antum itu apa sih? Sibuk memikirkan itu sehingga apa yang disampaikan tidak ada yang bisa dimengerti karena bingung. Maksudnya anak itu apa, antum itu apa? Ya karena memang dari nol. Ya. Tapi kalau istiqomah, insya Allah ya, batu yang keras saja bisa berlubang dengan ditetesin air, apalagi otak kita. Yang penting istiqomah. Rubba hamili fikhin laisa bifaqih. Bisa jadi orang membawa ilmu tapi dia tidak mengerti apa ilmu itu. Dia terus mencatat, catatannya bertumpuk-tumpuk, tidak masalah. Bisa jadi dia akan paham ketika dia membaca berulang dari catatannya, baru yang ketiga itu paham. Jadi ketika kita hadir di hadapan guru ataupun ketika kita membaca buku, ya. Membaca buku pertama kali kita baca tidak paham. Kedua sedikit paham. Ketiga paham. Kelima sangat paham. Maka sering sekali seorang itu salah menilai, salah persepsi ketika pertama kali mendengar dan pertama kali membaca. Maka
ketika kita pertama kali mendapatkan hal yang baru, jangan buru-buru komentar, karena bisa jadi kita yang salah dalam memahami. Ketika membaca WA, langsung ditanggapi, padahal kita belum paham. Betapa sering terjadi miskomunikasi itu dari sesuatu yang belum dipahami tapi dikomentari. Baru sekilas baca langsung komentar, wah ini nyinggung saya ini, langsung dibalas, langsung disinggung. Yang baca sana juga belum selesai baca langsung dikomentari. Akhirnya antara sambung dan tidak menyambung, ya. Antara tidak menyambung disambung-sambungkan. Ini yang memutus hubungan. Kita kembali kepada hadis ini. Thalathun la yaghillu alaihinna qalbu mri'in mu'min. 3 perkara, apabila 3 perkara ini ada pada hati seorang mukmin, maka dia tidak akan dengki. Yang pertama adalah ikhlasul amal lillah. Mengikhlaskan amalan untuk Allah. Jadi orang yang ikhlas itu enggak mudah baper. Karena apa? Yang menjadi pikiran dia Allah ridho atau tidak. Jadi celaan itu berlalu begitu saja, enggak peduli. Jadi hanya lewat saja. Enggak sampai masuk ke otaknya apalagi ke hatinya. Tapi kalau orang enggak ikhlas itu baperan, ya. Hatinya sensitif. Setiap orang yang berbicara dia mengira menyindir dirinya. Kalau orang yang ikhlas dia tidak peduli, ya. Orang mau menilai bagaimana terserah. Itu orang yang ikhlas. Jadi tidak ada kedengkian di dalam hatinya kepada manusia. Dan dengan itu dia bisa berhusnudzon kepada sesama manusia. Oh, dia berbicara seperti itu, mungkin maksudnya berbeda dengan yang saya pahami. Ya sudahlah. Kalaupun dia benar-benar dicela, alhamdulillah, ada yang menunjukkan kesalahanku, sehingga aku bisa memperbaiki amalku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada beban sama sekali orang yang ikhlas amalnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang tidak ikhlas, ya, dia sudah berbuat banyak, ternyata dikritiki, pasti dia akan mundur. Kurang ajar, saya sudah berkorban waktu, tenaga, harta, keluarga, semuanya aku kerahkan. Enak saja mengomentari. Sudah, akhirnya dia enggak berbuat lagi. Maka kita tanyakan kepada diri kita, kita beramal ini ingin komentar manusia atau penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita mengharapkan penilaian manusia atau penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selama amal kita benar, kita tidak peduli dengan apa komentar manusia. Dan justru komentar manusia itu kita jadikan bahan evaluasi. Ketika orang mengatakan meskipun caranya dengan tidak baik, Pak, ini tidak benar. Alhamdulillah diingatkan, sehingga kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Allah tanpa kesalahan atau minim kesalahan. Tapi kalau tidak ada yang mengkritik kita, bisa jadi semangat kita luar biasa, ternyata hal-hal yang salah yang kita berikan, kita persembahkan kepada Allah, amalnya luar biasa, mengorbankan harta, tenaga, waktu, tapi itu semuanya kesalahan. Untuk apa kita mempersembahkan kesalahan-kesalahan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Amalan yang ikhlas, kalau
Kalau itu salah, artinya amalan-amalan tersebut tidak sesuai dengan syariat, ya tidak manfaat. Jadi justru kita manfaatkan orang-orang yang mengkritik kita untuk bahan evaluasi. Sehingga yang kita persembahkan untuk Allah dari amal-amal kita minim kesalahan. Kalau tanpa salah sama sekali, ya mungkin berat. Tapi bisa meminimkan kesalahan-kesalahan kita. Itu yang pertama. Ikhlas beramal untuk Allah, maka tidak akan dengki. Yang kedua, menasihati pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ketika kita melihat kesalahan pada pemimpin-pemimpin kita dan kita menasihatinya ikhlas untuk Allah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa tujuan nasihat itu? Tujuan nasihat adalah kita membuat perubahan pada kesalahan yang ada pada pemimpin. Maka dari tujuan ini kita hilangkan pujian, mencari pujian dari manusia. Karena saat ini banyak yang berkedok menasehati, tapi sejatinya dia ingin populer. Ketika populer kan bisa nyalon, itu kan tujuannya. Ketika nggak jadi ya dengki. Tapi kalau ikhlas, namanya ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi dalam menasihati pemimpin. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang melihat pada pemimpinnya kesalahan, maka hendaknya dia menggandeng tangannya. Menasihati berdua, tidak ada yang melihatnya. Tidak ada orang lain yang melihatnya. Maka apa? Ketika dia melakukan nasihat itu semata-mata dia ingin agar pemimpin ini berubah. Dan ketika dia menyampaikan nasihat tersebut secara rahasia, maka jelas keikhlasannya akan terjaga. Kalau diterima, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang lain yang memujinya. Kalau ditolak, dia telah menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Tapi kalau menasihati terang-terangan, maka tidak selamat dari mencari pujian manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sulit untuk menahan lisan ini dari mencela, bahkan kata-kata kotor. Dan tentunya kata-kata kotor ketika menasihati itu tidak akan diterima. Siapapun yang dinasihati dengan cara kasar, dengan cara celaan, dengan kata-kata kotor, pasti tidak akan menerima. Siapapun itu, tidak hanya pemimpin. Anak kita, kalau kita cela, kita cemooh, kita caci, pasti tidak akan menerima nasihat. Apalagi orang yang di atas kita, orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita, pemimpin kita, lebih lagi anak-anak kita saja, murid-murid kita saja, kalau kita cela, kita cemooh, itu akan sakit hati. Apalagi orang yang di atas kita. Maka ketika memberikan nasihat kepada orang yang memiliki kedudukan, memiliki kekuasaan, maka harus lebih hikmah daripada memberikan nasihat kepada sesama kita. Ya, kepada sesama kita aja kalau kita caci maki, satu orang di sini kita caci maki, pasti akan sakit hati, nggak akan datang lagi ke musola ini.
terlebih seorang pemimpin. Maka ketika seorang menasihati pemimpin berdua atau dengan menggunakan surat langsung kepada pemimpin tersebut, maka dia tidak akan dengki. Sebaliknya, apabila seorang menasihatinya terang-terangan kemudian tidak diterima, apalagi dia dimasukkan ke penjara, maka pasti akan ada kedengkian dalam dirinya. Yang ketiga adalah luzumu jama'atihim, setia bersama kelompok kaum muslimin, tidak memisahkan dari mereka pada kebenaran tentunya. Kita lanjutkan, wala yatakhallasul abdu minasyaitani illa bil ikhlasi liqaulillahi azza wa jal. Dan seseorang tidak akan bisa selamat dari syaitan kecuali dengan keikhlasan. Jadi orang-orang yang bisa selamat dari godaan syaitan, orang-orang yang bisa selamat dari diperdaya oleh syaitan adalah orang-orang yang ikhlas. Iblis ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya, iblis berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan seluruh manusia. Dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku akan sesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi semuanya mudah diperdaya oleh iblis, mudah ditipu oleh iblis. Yang iblis angkat tangan tidak berdaya untuk menggodanya adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas. Wa kullu habdin min hududid dunya tastarihu ilaihi nafsu wa yamilu ilaihi alqalbu qalla am kathur idza tatarraqa ilal amali tukaddiru bihi safwahu. Dan setiap bagian dari bagian-bagian dunia yang membuat jiwa itu tenang dan hati condong kepadanya, sedikit atau banyak, ketika itu menimpa sebuah amalan, maka dia akan mengotori kemurniannya, akan mengotori kejernihannya. Ketika kita condong pada pujian, ketika kita condong, hati kita merasa tenang, nikmat, menikmati pujian dari manusia, dikenang, disebut-sebut, sedikit atau banyak, maka itu pasti akan mengotori amal kita. Kalau banyak, jelas banyak kotorannya. Kalau sedikit, ya sedikit. Wal insanu murtabitun fi hududhihi munghamisun fi syahawatihi. Dan tabiat manusia itu terikat dengan bagian-bagian dunia, tenggelam dalam syahwatnya. Qallama yanfakku fi'lun min af'alihi wa ibadatun min ibadatihi an hududin wa aghradin ajilatin min hadhil ajnas. Sedikit sekali perbuatan dan ibadah dari ibadah-ibadah yang selamat dari bagian-bagian dan tujuan-tujuan yang segera. Artinya segera adalah tujuan-tujuan dunia. Falidzalika qil man salima lahu min umrihi lahdhatun wahidatun khalisatun liwajhillahi naja. Oleh karena itu dikatakan barang siapa yang selamat
dari umurnya sesaat saja amalan yang dia maksudkan karena wajah Allah, maka dia selamat. Wa dzalika li'izzatil ikhlas, itu dikarenakan ikhlas itu berat, sulit. Wa usri tanqiyatil qalbi anisyawaib, dan susahnya membersihkan hati dari kotoran-kotoran. Fal ikhlasu tanqiyatul qalbi minasyawaibi kulliha qaliliha wa katsiriha, maka ikhlas itu adalah membersihkan hati dari kotoran-kotoran keseluruhannya, baik sedikit maupun banyak. Hatta yatajarrada fihi qasdut taqarrubi fala yakunu fihi ba'ithun siwah, sampai maksud tujuan taqarrub itu tiada lain yang mendorongnya kecuali keikhlasan. Wa hadza la yatasawwaru illa min muhibbin lillahi mustaghrikil hammi bil akhirah, dan ini tidak akan terwujud kecuali dari orang yang pertama cinta kepada Allah, tenggelam pikirannya dalam akhirat. Jadi dua itu, bagaimana kita meraih keikhlasan. Yang pertama adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, pikiran kita selalu akhirat. Untuk mencapai keikhlasan itu dengan dua hal ini. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Thalathun man kunna fiha wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara kata Nabi SAW, apabila 3 perkara ini ada pada diri seseorang, niscaya dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai di atas segala-galanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri ba'da id anqadahu Allah kama yakrahu an yukdhafa finnar. Hendaknya dia benci kembali kepada kekufuran setelah diselamatkan oleh Allah, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan. Jadi 3 hal ini yang bisa menjadikan kita bisa merasakan manisnya iman. Kita bisa merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu rahasianya kenapa selama ini kita belum bisa merasakan lezatnya ibadah. Itu karena kita belum menjadikan Allah yang paling kita cintai di atas segalanya. Kalau kita menjadikan Allah paling kita cintai di atas segalanya, maka ibadah itu akan mudah, akan ringan. Karena yang membuat kita itu menikmati derita itu karena cinta. Seorang kalau cinta, menderita pun akan bahagia. Seorang laki-laki yang jatuh cinta pada perempuan itu dicubit menimbulkan luka, itu bahagia, senang. Dia kenang terus. Kalau bisa ini nggak hilang. Ini cubitan spesial ini. Tapi kalau nggak cinta, baru diajak ngobrol saja tersinggung. Jadi kalau yang mudah tersinggung suami istri berarti sudah tidak ada cinta. Jadi cinta itu yang tidak hanya membuat nikmat menjadi bahagia, derita pun menjadi bahagia kalau cinta. Maka begitu pula orang yang mencintai Allah di atas segalanya, ibadah-ibadah yang berat sekalipun akan membuat dirinya bahagia. Tapi kalau tidak cinta, amalan-amalan yang ringan pun jadi berat. Kemudian yang kedua, mencintai seseorang karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah tiada lain karena ketakwaannya, bukan karena rupanya, bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya. Maka yang membuat kita tidak bisa merasakan manisnya iman adalah karena kita masih dalam menjalin hubungan persahabatan. Kalau tidak karena pangkat dan jabatan, ya harta. Kemudian yang ketiga adalah kita harus benci kepada kekufuran. Sesuatu yang paling kita benci adalah kekufuran. Kekufuran, amalnya, syiarnya, simbol-simbolnya harus kita benci. Kalau kita benci itu,
maka kita akan bisa mampu merasakan manisnya iman. Dan itu yang bisa menjadikan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah selalu berpikir akhirat. Ketika amal kita berpikir untuk akhirat, saya sedekah ini untuk apa sih? Oh, untuk akhirat. Ini kelak yang akan saya petik di akhirat. Maka kita tidak akan peduli komentar orang di sekitar kita. Sedekah kita sedikit karena mampunya memang segitu, kita tidak peduli komentar manusia yang mencemooh sedekah kita. Sedekah kita besar, kita tidak peduli dengan pujian manusia karena kita ingin benar-benar inilah yang akan saya panen kelak di akhirat. Begitu juga amalan-amalan yang lainnya, salat, kemudian membaca Al-Quran, berdakwah, mengaji dan lain sebagainya. Kalau kita memikirnya selalu akhirat, maka kita tidak akan peduli pada komentar manusia. Wal ghafiluna anhu yarawna hasanatihim yaumal qiyamati sayyi'at wal humul maksuduna biqaulihi ta'ala. Dan orang-orang yang lalai dari keikhlasan, maka mereka akan melihat kebaikan-kebaikan mereka di dunia menjadi keburukan di hari kiamat. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surah Az-Zumar ayat 47, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan tampaklah bagi mereka dari Allah sesuatu yang tidak mereka kira. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Dan tampaklah keburukan-keburukan yang mereka lakukan di dunia. Apa maknanya? Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Mereka melihat balasan dari Allah tidak sesuai yang mereka kira. Ini dua amalan. Amalan yang tidak ikhlas dan amalan yang menyelisihi ajaran Rasulullah. Orang-orang yang tidak ikhlas, dia melakukan amalan-amalan yang besar. Dia melakukan amalan-amalan yang luar biasa. Bersedekah, membaca Al-Quran, berjihad bahkan. Ketika dia meninggal, dia berharap Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasi seluruh amalan tersebut. Ternyata ketika dia dibangkitkan di hari kiamat, justru yang di hadapan dia dosa-dosa besar. Karena apa? Ternyata yang dia lakukan bukan amal kebaikan, tapi keburukan, yaitu amalan-amalan yang tidak diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu, maka tampaklah keburukan-keburukan bukan kebaikan, karena amalan yang tidak diikhlaskan untuk Allah bukan amal kebaikan tapi keburukan, merugi. Begitu juga orang yang melakukan amalan menyelisihi sunnah, menyelisihi ajaran Rasulullah, melakukan amalan-amalan yang besar, telah mengorbankan hartanya, waktunya, tenaganya. Jelas ketika dia mengamalkan itu ingin mendapatkan pahala dari Allah. Ketika dibangkitkan di hari kiamat ternyata keburukan-keburukan. Wa kullu muhdatsatin finnar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap amalan-amalan yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempatnya di neraka. Maka mereka itulah orang-orang yang merugi, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 103 104. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, maukah aku tunjukkan, maukah kami tunjukkan kepada kalian orang-orang yang paling merugi dalam beramal.
Mereka bukan orang-orang yang tidak beramal. Mereka adalah orang-orang yang beramal tapi paling merugi. Dan jelas ini lebih rugi dari orang yang tidak beramal. Karena orang yang tidak beramal dia tidak modal. Tidak mengorbankan tenaga, waktu, harta. Tapi ini orang sudah beramal. Rugi, akhsarin, paling merugi. Jadi tidak hanya rugi. Allah Subhanahu wa taala menggunakan isim tafdil. Isim tafdil itu yang paling akhsarin, yang paling merugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang sesat amalannya di dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Namun dengan amalan yang sesat tersebut mereka mengira telah berbuat baik. Tentunya masuk dalam ayat ini orang yang tidak mengikhlaskan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala, mengira baik. Dia sudah mengorbankan harta untuk berinfak, untuk bersedekah, membangun masjid, membantu madrasah, menyantuni fakir miskin, yatim piatu, para janda. Dhalla sa'yuhum, sesat amalan mereka di dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Namun meskipun mereka sesat, mereka masih mengira mereka telah berbuat baik, maka mereka orang paling merugi. Begitu pula orang-orang yang amal perbuatannya menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha, dia berkorban, mengeluarkan tenaga, harta, mengorbankan waktu. Namun nol di sisi Allah, bahkan menanggung dosa karena amalannya menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Maaf, ini saya kurang bisa membaca ya. Bagaimana menepis apa ini? Iya. Tolong dibacakan. Perasaan yang mengganggu kita dalam menuju keikhlasan. Oh iya. Apakah ada bacaan dari tertentu? Iya. Bagaimana menepis perasaan yang mengganggu kita dalam menuju keikhlasan? Apakah ada bacaan doa tertentu? Iya, ada, ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa a'udzubika mimma la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mensekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, yaitu kesyirikan-kesyirikan yang tampak, ya, menyembah berhala, meminta kepada selain Allah,
memakai jimat, menyembelih untuk selain Allah, itu tampak. Yang sudah kita belajari, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Apa kesyirikan yang tidak kita ketahui yang sangat samar? Yaitu riya. Riya sebagaimana digambarkan oleh Abdullah ibnu Abbas seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah gelap malam gulita. Semut hitam berjalan di atas karpet hitam saja kita tidak bisa melihatnya, apalagi lampunya dimatikan. Maka riya itu sangat lembut memasuki hati kita. Maka doa ini termasuk doa yang bisa membentengi kita dari kesyirikan-kesyirikan, dan kita memohon ampun kepada Allah dari kesyirikan yang menimpa amalan-amalan kita yang telah lalu. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Baik, jika tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajarin ini bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang mukmin muslim yang bisa mengikhlaskan amalan-amalan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal ibadah kita sesuai dengan sunnah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.